Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu. Ah, Tadi ada beberapa tugas yang sudah masuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baru ada tujuh ya. Oke, baik. Ya. Ada yang mau mempresentasikan tugasnya? Ini Bu, saya juga bisa. Oke, silahkan Bu Anissa. Sebentar Ibu, saya siapkan. Oke, keliru. Ini keliru Bu. Model-model pembelajaran berbasis kearifan lokal yang cocok untuk mengembangkan karakter siswa sekolah inklusi di PKBM Yayasan Gagak Kita Indonesia. Ini kata pengantarnya. Lanjut ya Bu ya saya. Oke, di sini saya pakai latar belakang rumusan, tujuan rumusan, manfaat penulisan, lalu pendidikan inklusif, dan ada pengertian pendidikan inklusifnya, terus prinsip-prinsip pendidikan inklusifnya, lalu sekolah inklusi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah saya menggunakan kearifan lokal dalam pendidikan, yaitu fungsinya dan integrasi kearifan lokal dan kurikulumnya yang C adalah pendidikan karakter, konsep pendidikan karakter, nilai-nilai karakter dalam kurikulum nasional, karakter siswa berkebutuhan khusus. Lalu PKBM ini saya gunakan karena di sekolahan saya sebagai lembaga pendidikan yang non formal, model pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk sekolah inklusi. Terus saya menggunakan culture based learning, menggunakan kooperatif berbasis gotong royong, lalu berbasis taman permainan tradisional game based learning, model. Mohon maaf Bu Anissa, tayangannya barangkali belum muncul. Ah, gitu Bu. Belum muncul, iya. Ah, ini Bu. Sudah muncul Bu ya? Belum. Iya ya. Kenapa ya? Wah, nggak bisa Bu ini. Nggak bisa muncul ini. Keluar nggak sih Bu? Nggak ya? Nggak muncul di layar. Oke, kayaknya emang dari tadi Bu. Dari Bu siapa nama Bu manajemen pendidikan saya ngesel nggak bisa-bisa. Kurang tahu kenapa. Oke. Mungkin barangkali teman-teman mau bisa bantu saya untuk share-kan. Oke, mungkin saya sharekan ini ya. Iya, saya kirim ya Bu ya di grup. Ini di ini kan ada ya. Oke, baik sudah nampak di layar. Sudah terlihat di layar atau belum? Sudah Bu, sudah Oke, saya. oke silahkan. Oke, langsung ke pembahasan Bu. Bentar Bu, saya buka dari sini juga.
Oke. Untuk pendahuluannya, langsung itu saya menggunakan latar belakang dengan landasan hukum pendidikan adalah hak semua warga negara di UU nomor 20 2003 termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi inklusi ini bukan hanya penempatan fisik tetapi partisipasi penuh dalam pembelajaran yang bermakna. Terus relevansi kearifan lokal yang saya gunakan adalah nilai budaya lokal khususnya di Kediri atau di Yogyakarta biasanya menggunakan gotong royong tepos liro unggah ungguh. Itu menjadi fondasi kuat untuk pendidikan karakter kami. Konteks PKBM Gegap Gempita ini sebagai lembaga pendidikan non formal inklusi, PKBM ini dekat dengan komunitas lokal yang berpeluang besar untuk mengintegrasikan kearifan lokal meskipun menghadapi tantangan dalam merancang model yang efektif. Untuk tantangan globalisasi, kearifan lokal membantu generasi muda mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Saya menggunakan kerumusan masalahnya adalah di atas belum mungkin. Apa itu pendidikan inklusi yang relevansi yang dengan kearifan lokal yang paling penting itu. Lalu ada model pembelajaran berbasis kearifan lokal apa yang cocok untuk sekolah inklusi. Terus bagaimana caranya saya mengimplementasikan di PKBM Gegap Gempita dan apa saja tantangan dan solusinya. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk makalah ini adalah mendeskripsikan konsep atau mengidentifikasikan model dan mengkaji implementasi serta merumuskan tantangan dengan solusi. Manfaatnya adalah teoritis bagi ilmu pendidikan inklusi serta manfaat praktis bagi pendidik, pengambil kebijakan dan peneliti. Ya, kajian teorinya adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi pengertiannya adalah sistem pendidikan yang memberi kesempatan pada semua peserta didik termasuk berkebutuhan khusus dalam lingkup yang sama, yaitu UNESCO tahun 2005 Permendiknas nomor 270 2009. Prinsipnya adalah kesamaan hak, individualisasi, aksesibilitasi, partisipasi penuh dan penerimaan. Kondisi di Indonesia sendiri sekolah inklusi berkembang. Namun masih ada tantangan seperti kurangnya tenaga terlatih dan stigma sosial, terutama di Kediri sendiri di daerah pelosok-pelosok. Untuk kearifan lokal dalam pendidikan kami, yaitu pengetahuan masyarakat lokal hasil pengalaman dan budaya Wagiran 2012. Contohnya saya menggunakan gotong royong, tepos liro, dan guyub rukun. Fungsi landasan filosofi karakter, sumber belajar kontekstual, media pelestarian budaya, perangkat identitas, dan filter budaya global. Integrasi dalam kurikulum yang kami gunakan bisa melalui pendekatan infus dalam mata pelajaran atau spirit, mata pelajaran khusus atau tematik. Untuk pendidikan karakter kami menggunakan konsep pengembangan 3 dimensi yaitu moral knowing dan moral feeling, moral action yaitu digunakan dengan teori Lickona 1991. Nilai utama Perpres nomor 87 2017 adalah regiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Karakter siswa ABK atau berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan individual dan kontekstual di mana kearifan lokal bisa menjadi jembatan yang familiar. PKBM sebagai lembaga non formal, cirinya adalah dekat dengan komunitas, fleksibel dengan program, berbasis masyarakat. PKBM ini berkomitmen pada layanan inklusi yang ramah dan berbasis nilai lokal. Oke, pembahasan bagian yang terpenting. Ada 7 model pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk sekolah inklusi. 1 model pembelajaran berbasis budaya, jadi culture based learning-nya. Kegiatannya adalah menggunakan cerita rakyat, permainan tradisional, seni kerajinan, kearifan ekologis. Lalu karakter cinta tanah air, kreativitas, kerjasama.
Keunggulan untuk ABK menggunakan elemen yang konkret dan multimodal visual, auditory, dan kinestetik sehingga lebih aksesibel. Untuk yang kedua, saya menggunakan model kooperatif berbasis gotong royong ini, Bu. Jadi kegiatan kelompoknya adalah heterogen ABK dan plus murid biasa, murid reguler. Jadi proyek pemecahan masalah lokal, peer tutoring, atau juga bisa dengan kerja bakti. Karakternya bisa bisa dilakukan menggunakan empati, toleransi, tanggung jawab, kolektif. Untuk landasannya saya menggunakan filosofi gotong royong sebagai nilai fundamental budaya Jawa. Yang ketiga, saya menggunakan model berbasis permainan tradisional, yaitu traditional game based learning, contohnya gobak sodor, engklek, congklak, dan gasing. Karakternya sportivitas, kejujuran, ketaatan aturan, kegembiraan. Keunggulan untuk ABK ini dapat dimodifikasi dengan aturan, alat, dan tingkat kesulitan. Murah, menyenangkan, dan tidak mengintimidasi. Yang keempat adalah saya menggunakan Project Based Learning (PJBL) berbasis kearifan lokal. Contoh proyeknya saya contohkan dokumentasi permainan tradisional, lalu membuat kerajinan budaya, riset kearifan ekologis, festival budaya Mumi. Karakternya adalah kreativitas, tanggung jawab, kebanggaan budaya. Keterampilan abad 21-nya adalah kita bisa dapat berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Terus yang terakhir saya model kelas alam, outdoor education. Uh, Terinspirasi kearifan lokal. Kegiatannya adalah seperti kunjungan ke sentra kerajinan atau pasar tradisional atau situs budaya. Nah, di tempat kami ada berkebun atau magang mini di pabrik di BC di Kediri. Uh, Filosofi Hamemayun Hayuning Bawono, menjaga keharmonisan alam. Jadi kepedulian lingkungan, kemandirian, rasa syukur. Yang keenam adalah kami menggunakan model storytelling berbasis cerita rakyat dan folklore lokal. Jadi cerita wayang, legenda Roro Jonggrang, Timun Mas, dan lain sebagainya. Karakternya kita gunakan bisa kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Keunggulan dari untuk ABK sendiri dapat diadaptasi dengan bahasa familiar, dikombinasikan dengan visual musik gerakan, dan memfasilitasi diskusi moral alami. Terus yang ketujuh, model berbasis seni budaya lokal, yaitu disebut art-based learning. Biasanya kegiatan saya adalah tari tradisional yang dimodifikasikan sesuai kemampuan fisik. Lalu kami ada gamelan, membatik, gerabah. Karakternya disiplin, kepekaan estesis, kebanggaan budaya, kerjasama. Lalu ada nilai terapeutik terutama untuk ABK dengan gangguan emosi, autisme, atau keterlambatan berkembang. Untuk implementasikan di PKBM Yayasan Gegap Gempita sendiri, profilnya tadi sudah. Jadi ada 3 tahap, yaitu perencanaan, asesmen individual, identifikasi nilai lokal, lalu RPP terintegrasi, dan sumber belajar yang baik. Lalu terakhir koordinasi dengan keluarga atau komunitas ABK atau parenting. Pelaksanaan adalah diferensiasi pembelajaran multimodal, suasananya aman, partisipasi aktif, pemanfaat kearifan autentik. Evaluasinya adalah penilaian autentik seperti observasi, jurnal, portofolio, penilaian teman, diri, wawancara dengan orang tua, plus musyawarah komunitas. Contoh program terpadu dengan tema gotong royong, biasanya kita eksplor makna gotong royong melalui cerita dan kunjungan. Proyek membersihkan lingkungan PKBM, permainan tradisional yang butuh kerjasama, pembuatan kerajinan bersama, dan refleksi nilai. Untuk peran keluarga dan komunitas sebagai mitra pembelajar menjadi narasumber mentor atau fasilitator. Misalnya tokoh adat, seniman, pengrajin yang kita undang ke sekolah. Oke, untuk tantangan biasanya kapasitas pendidik tidak semua paham kearifan lokal sekaligus strategi inklusi. Yang kedua, keberagaman peserta didik diperlukan diferensiasi instruksi yang kreatif. Itu yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya, anggaran, dan fasilitas.
Yang keempat adalah perubahan kearifan lokal terancam kalau di Jawa Timur sendiri terancam punah atau berubah akibat modernisasi. Solusinya dan rekomendasi pelatihan pendidikan berkala, yaitu kementerian kemitraan dengan tokoh budaya lokal, gunakan teknologi sederhana untuk dokumentasi, jaringan PKBM inklusi untuk berbagai praktik baik, advokasi ke pemerintah daerah. Yang penutup terakhir adalah simpulan pendidikan inklusif adalah kearifan lokal yang saling memperkuat. Adanya 7 model pembelajaran yang relevan, masing-masing potensinya unik. Implementasi memerlukan perencanaan cermat, pelaksanaan fleksibel, evaluasi autentik, dan libatkan keluarga dan komunitas yang terdekat. Tantangannya adalah kapasitas guru, keberagaman sumber daya, perubahan kearifan, bisa diatasi dengan kreativitas dan kolaborasi dan komitmen. Sarannya untuk PKBM biasanya rumuskan kebijakan eksplisit, bangun bank sumber belajar, dan kemitraan, dokumentasi praktik baik untuk pendidik, tingkatan pemahaman kearifan lokal, inklusi, dan kembangkan kreativitas kolaborasi. Untuk pemerintah, kebijakan pendukung anggaran yang kemarin berkoar-koar dan tapi tidak direalisasikan. Penghargaan bagi lembaga yang berhasil. Untuk peneliti, lakukan penelitian empiris mengukur efektivitas model-model tersebut. Makalah ini saya menggunakan 45 sumber yang relevan dan akademis termasuk dalam buku teks Likona 1991, Halahah dan kawan-kawan 2012, Deddy Kusawan 2016. Jurnal ilmiah saya pakai Wagiran 2012, Tarnoto 2016, Bell 2010. Peraturan perundang-undangan UU nomor 20 per 2003, Permendiknas nomor 70 2009, Perpres nomor 87 2017, dan sumber lain dari UNESCO 2005. Dari saya sekian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Anissa. Barangkali ada temannya yang memberikan masukan, ada yang mempresentasikan terkait model-model, barangkali muncul sintak-sintaknya, sintak-sintak pembelajaran. Ya ada ya, coba sebentar saya cek dulu. Hmm, saya cek sebentar.
Oke, cek. Oke, baik. Ya, apa-apa. Oke. Untuk tugasnya barangkali setelah ini Bapak Ibu silahkan tadi kan model-model pembelajaran ya. Jadi model pembelajaran barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ada model pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, ada metode pembelajaran. Nah, itu bedanya apa? Barangkali nanti bisa dibaca perbedaan model, pendekatan, strategi, dan metode. Nah, kemudian perbedaan itu kemudian barangkali dari yang Bapak Ibu ketahui, kalau contoh-contoh model pembelajaran itu apa saja, strategi itu apa saja, pendekatan itu seperti apa, metode itu seperti apa. Karena itu nanti saya rasa akan ada korelasinya saat Bapak Ibu mau membuat modul ajar begitu. Jadi model pembelajaran barangkali nanti Bapak Ibu kalau mengetikkan mencari model pembelajaran problem based learning misalnya. Di problem pembelajaran based learning itu sintaknya, langkahnya itu ada apa saja di sana. Nah, nanti akan nampak, oh ternyata kalau di problem based learning itu ternyata langkahnya ada beberapa langkah yang barangkali saat Bapak Ibu di langkahnya itu tidak dilalui gitu ya. eh, itu nanti maka bukan di model itu. Contohnya tadi kalau problem based learning itu barangkali contohnya untuk tadi dibahas sebenarnya problem based learning ada dibahas contohnya. Kemudian di sana barangkali menggunakan masalah nyata. Kenapa sih sebenarnya di problem based learning itu awalnya dari mana begitu ya? Kalau melihat dari sejarahnya di problem based learning itu awalnya dari kedokteran begitu ya. Barangkali di mahasiswa kedokteran IPK-nya itu 4 begitu saat itu. Tapi kenapa begitu lulus dari perkuliahan kedokteran, kenapa saat ada pasien itu ternyata tidak bisa langsung menangani dengan baik. Oh, ternyata tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah nyata. Sehingga di kedokteran itu eh, apa namanya model pembelajarannya menggunakan problem based learning yang salah satunya adalah dengan sintaknya itu pertama mengorientasi siswa atau peserta didiknya atau mahasiswanya itu nanti bisa peserta didiknya bisa siswa bisa mahasiswa gitu ya tergantung karena kita adaptasi dari orang kedokteran tadi ke pendidikan. Yang pertama adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, masalah ini adalah masalah nyata yang mana di masalah tersebut peserta didiknya itu bisa mengamati dan sebagainya membuat apa namanya penyajian masalahnya kemudian tentu di problem based learning ini ada kelompok-kelompok belajar begitu jadi berkelompok begitu di sintak kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang penting sekali ini adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi di problem based learning itu ada kegiatan penyelidikan. Saat tidak ada kegiatan penyelidikannya, maka itu bukan PBL. Nah, sehingga masalah tadi yang disajikan, yang diorientasi, masalah di awal itu adalah masalah yang bisa diselidiki. Nah, barangkali kesulitan dari Bapak Ibu barangkali saat merancang model-model pembelajaran di sini, saat mengklaim bahwa itu pakai PBL, ternyata kok di sintaknya di rancangannya tidak ada kegiatan penyelidikannya. Nah, penyelidikan itu seperti apa barangkali. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengamati kalau di kedokteran tadi ada diberikan pasien begitu ya. Kalau dia
panas atau apa, maka obatnya seperti apa. Jadi langsung dihadapkan pada sebuah masalah, kemudian dilakukan penyelidikan. Nah, setelah dari situ, sintak yang lain, yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi apa yang sudah diselidiki tadi dipresentasikan begitu, disajikan ke kelompok, kemudian secara bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahannya masalah tadi apakah sudah benar atau belum begitunya. Itu sintak untuk PBL. Nah, pada penyelidikan ini sendiri yang seringnya kalau apa namanya seringnya itu kesulitan saat apa sih masalah yang harus diselidiki, apa sih kegiatan penyelidikan itu? Penyelidikan itu tentu tidak hanya dengan ada kertas diam dipikirkan kemudian dikerjakan, karena penyelidikan itu tentu melibatkan berbagai sumber begitu ya, berbagai sumber daya. Contoh saja barangkali Bapak Ibu kalau membayangkan polisi menyelidiki gitu ya kasus pembunuhan, maka apa yang dilakukan oleh polisi tadi barangkali? Nah, apa yang dilakukan? Tentu salah satunya adalah polisi itu melakukan olah TKP di lokasinya, melihat apakah ada tanda-tanda barangkali itu jejak sidik jarinya barangkali, kemudian banyak hal yang dilakukan dan ada mewawancarai saksi-saksi dan sebagainya. Sehingga ada banyak hal yang dilakukan sehingga saat melakukan penyelidikan di sana ada kalau yang polisi tadi adalah melakukan wawancara, mengobservasi dan sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan. Kemudian kalau di pendidikan seperti apa? Nah, mungkin kalau matematika ada oh, dengan mengukur, kemudian menimbang. Jadi ada kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Apakah harus seperti itu? Nah, barangkali kalau Bapak Ibu melihat apa namanya, melihat fenomena di anak-anak sekarang itu, tak riset dulu gitu ya, meriset mengambil sesuatu dari berbagai sumber, ngecek dari Instagramnya, dari barangkali dari tweetnya, dari berbagai macam. Jadi tidak hanya dengan membayangkan berpikir, tapi ada aktivitas yang dilakukan. Nah, itu menyelidiki, penyelidikan sehingga aktivitas yang diberikan ke siswa itu ada kegiatan penyelidikannya. Nah, itu contoh kalau PBL. Nanti silakan Bapak Ibu mencari nih. Kalau model pembelajaran di PBL itu sintaknya seperti apa? Kemudian barangkali eh tadi cocok nggak sih PBL kalau pada pembelajaran yang berbasis budaya? Nanti silahkan direnungkan. Oke, contoh yang lain, model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif itu seperti apa sintaknya? Nah, barangkali kooperatif itu kalau Bapak Ibu melihat tentang model pembelajaran kooperatif itu ada banyak sekali tipe-tipenya ya. Ada STAD, ada TGT, ada NHT, ada Think Share, Think Square, ada banyak sekali. Tapi kalau dari fasenya secara umum, fasenya sama, itu ada enam fase dari model sintak model pembelajaran kooperatif. Barangkali nanti Bapak Ibu akan menemukan fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kemudian fase kedua menyampaikan informasi. Fase ketiga, mengorganisasi siswa dalam kelompok. Kemudian fase keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Fase kelima, evaluasi. Dan fase keenam, itu memberikan penghargaan. Nah, tipe-tipenya ada banyak sekali. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ada tadi, sudah saya sebutkan ya. Ada STAD, ada Jigsaw. Nah, ini sering sekali Bapak Ibu menggunakan Jigsaw. Barangkali ada banyak tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Itu kalau kooperatif itu tokohnya ada Slavin dan sebagainya. Nanti barangkali Bapak Ibu akan menemukan itu ya. Oke, itu. Kemudian apa lagi tadi? Saya sebenarnya tadi melihat di makalahnya ada beberapa model-model pembelajaran, tapi maksud saya untuk model ini sebenarnya harapannya adalah disajikan sintaknya, karena kebutuhan kita untuk mata kuliah ini adalah menyajikan sintaknya seperti apa, sehingga nanti saat Bapak Ibu membuat modul ajar, membuat LKPD, barangkali yang melengkapi modul ajar, itu Bapak Ibu tahu langkahnya siswa disuruh ngapain begitu sebenarnya. Mungkin kemarin saya pas memberikan apa namanya arahan chatnya agak kurang jelas begitu ya. Kemarin saya minta membuat makalah tentang model-model pembelajaran gitu ya, model-model pembelajaran yang
bisa untuk pembelajarannya itu berbasis budaya. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu, itu barangkali nanti nggak apa-apa yang kemarin, silahkan nanti setelah ini Bapak Ibu mencari terkait tadi tuh, apa sih model pembelajaran, apa sih pendekatan pembelajaran, apa sih strategi pembelajaran, apa sih metode pembelajaran. Tentu kata itu akan beberapa kali digunakan dalam saat perancangan modul ajar. Begitu, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu. Saya Bu Niken. Oke, silahkan Bu Vina. Ya, makasih ya Bu Niken. Ini kan tadi saya sempat lihat makalah-makalah punya teman. Ternyata saya berbeda sendiri, Ibu. Karena Oh, saya oke. masih keinget yang harus S2 tuh harus inter, harus inter, harus inter. Masih ingat yang ketiga jurnal itu. Apakah saya boleh ganti, Ibu? Maksudnya gimana? Yang makalah saya itu kan, sebentar. Itu kan metode yang dari luar, Bu, kebanyakan. Oh, nggak apa-apa, nggak. Saya boleh silahkan. Bahkan Slavin itu bukan dari Indonesia itu. Tadi yang saya Iya, sebutkan model makanya saya pembelajaran. kok punya saya beda sendiri gitu, Bu. Makanya Oh, oke bagaimana ya, baik. Bu? Kalau Nggak. digantikan berarti saya juga mempelajarinya di sini untuk kedepannya gitu. Oke, baik. Maksud saya Mm-mm. gini, barangkali yang tadi udah biarin, habis ini ada tugas Mm-mm. lain. Oh, Karena baik. maksud saya tugas yang dibuat itu, maksud saya bukan itu gitu maksud tadi mungkin keren ya. Oh, Jadi yang oh baik, dikerjakan Bu. Bapak Ibu tadi bukan itu tugas yang saya maksudkan, begitu. Mm-mm. Jadi barangkali setelah ini nanti nggak usah khawatir Bu Vina bisa mengerjakan lagi nanti saya berikan link baru yang itu sudah biarin Oh, saja. baik, Bu. Ya, Oke. nanti silahkan mencari tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran. Itu bedanya di mana? Nah, nanti kalau sudah contoh-contoh barangkali model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti akan banyak melihat model-model pembelajaran yang bisa dimanfaatkan di kelas. Nah, di situ mana yang cocok untuk pembelajaran berbasis budaya. Nah, nanti silahkan cocoknya di mana. Barangkali Bapak Ibu juga kalau di model itu ada sintaksnya. Jadi nanti silahkan dicari sintaknya itu apa, begitu. Nah, kenapa tugas ini sebenarnya adalah dimaksudkan untuk mempermudah saat membuat rancangan pembelajaran di modul ajarnya, begitu. Nah, tapi kalau yang dibuat Bapak Ibu tadi sebenarnya belum bisa untuk ke sana ya. Belum mendukung untuk pembuatan ke modul ajar. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa mencoba membuat lagi tugasnya itu barangkali bisa didahului dengan model pembelajaran itu apa, pendekatan pembelajaran itu apa, metode pembelajaran itu apa, begitu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan barangkali? Itu dibuat makalah lagi ya, Bu ya? Iya, Atau bikin ulang. laporan biasa? Oke. Iya. Gini, mungkin definisi makalah itu yang saya maksudkan di sini bukan makalah yang kayak karya ilmiah untuk kayak bikin skripsi, tesis, enggak. Jadi lebih ke makalah yang hubungannya dengan atau mungkin disebut ringkasan juga enggak apa-apa. Silahkan dari berbagai sumber yang mana di sana isinya itu adalah terkait model-model pembelajaran. Jadi model apa itu model pembelajaran, apa itu pendekatan pembelajaran, apa itu metode pembelajaran. Kemudian barangkali contoh-contoh tadi model pembelajaran bisa diambil contoh yang sesuai untuk pembelajaran berbasis budaya. Sajikan sintaknya, begitu. Apa nggak laporan analisis ya, Bu ya? Dengan metode-metode sekian itu. Silahkan, tapi isinya nanti di sana adalah, misal, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di problem listening, sintak di problem listening itu apa saja? Nah, itu ada termuat di sana. Oke, misalnya tadi problem listening, ternyata di sintaknya itu pertama mengorientasi peserta didik pada masalah. Kemudian di fase kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, misalnya. Yang fase ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, misal di situ itu. Ada 5 fase yang ada di sintak di
di PBL. Kemudian misal itu di kooperatif begitu ya. Model pembelajaran kooperatif ada 6 fase. Fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Fase kedua menyajikan informasi. Kemudian fase ketiga mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempat membimbing kelompok belajar dan bekerja. Fase lima evaluasi. Fase keenam memberikan penghargaan. Nah, itu contoh sintaknya. Kenapa itu penting? Karena nanti saat membuat modul ajar, kalau tidak tahu tentang sintak dari model pembelajaran, nanti arahnya juga nggak jelas begitu. Begitu barangkali? Iya Bu, paham. Oke, baik. Jadi nanti silahkan coba untuk dibuat, dibaca, karena kalau apa namanya, kalau mencari sendiri biasanya akan lebih ingat untuk urutannya begitu ya. Nanti yang cocok misalnya PBL, oh sudah mencoba PBL ternyata kok tidak ada penyelidikannya, nah berarti kan bukan PBL begitu nanti. Jadi saat mau membuat itu sudah mengamati di sana. Oke. Kalau PJBL misalnya kan ada proyeknya apa, langkahnya apa. Oh ternyata PJBL tidak bisa dalam satu pertemuan karena ada apa namanya kalau di PJBL itu memetakan waktunya ya, kalender dan sebagainya itu. Sehingga barangkali itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rancangan pembelajarannya begitu. Oke, sudah cukup jelas? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Bu Rulis. Ini tidak harus seperti makalah ya, Bu. Bisa seperti ringkasan itu. Oke, silakan. Ringkasan Iya, nggak apa-apa. terus itu modelnya itu semua model atau bisa salah satu model itu, Bu? Misalnya PBL, PJBL itu semua model atau salah satu? Eh, bisa lebih dari satu Bu Rulis. Nanti kalau cuma satu pas Bu Rulis mau bikin ternyata nggak cocok di Hmm. model itu kan anu. Ya, Bu, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Rulis. Ada lagi? Oke, baik Bapak Ibu. Barangkali untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Selamat istirahat dan sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Niken. Terima kasih, Makasih Bu. Bu Niken. Sama-sama Bapak Ibu.